bihi wa huwa amara. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di sore ini yang insya Allah kita akan membahas satu kitab dari kalangan Imam Izzuddin bin Salam. Nama kitabnya yaitu kitab Qasid As-Sawm. Qasid As-Sawm. Qasid As-Sawm. Qasid As-Sawm. Namanya, nama kitabnya. Maqasid, maksud, ikhtisar, maksud, tujuan, tujuan, qasid, tujuan. As-Sawm, sunni itu puasa. Tujuan puasa. Tujuan puasa disyariatkannya puasa untuk kita semua. Apa tujuannya? Kenapa diturunkan syariat puasa untuk kita semua? Kenapa? Tujuannya untuk manusia itu apa? Tujuannya untuk umat muslim, untuk umat Islam itu apa? Tujuannya maqasid asal, tujuan syariat puasa untuk umat Islam dikarang oleh Imam Izzuddin bin Salam. Siapa beliau? Beliau ulama dari golongan Syafi'i, yaitu ulama yang bermadhab Imam Syafi'i, Izzuddin bin Salam. Bagaimana singkat biografi beliau? Dikenalnya sebagai Imam Izzuddin bin Salam. Beliau lahir dari golongan miskin, dari golongan bawah, bahkan mungkin sangat miskin. Keluarga beliau itu, Imam Izzuddin bin Salam, kan sangat miskin. Beliau itu dari keluarga yang miskin. Lalu bagaimana? Kok bisa sekarang menjadi ulama yang hebat? Sekarang menjadi ulama yang fenomenal di dunia. Bahkan beliau dikasih julukan oleh dunia. Beliau dikasih julukan yaitu Sultanul Ulama. Sultanul Ulama, rajanya para ulama. Karena beliau lahir dari kalangan keluarga yang ekonominya rendah. Singkat cerita, karena beliau tidak mempunyai biaya, beliau putus sekolah. Terus habis itu beliau menginjak ke usia yang mungkin umurnya tidak cukup dewasa, akan tetapi pendidikan beliau terlambat karena tidak mempunyai biaya. Gimana caranya? Izzuddin bin Salam ini, beliau mengikuti talaki pengajian itu di masjid, mengikuti pengajian beliau. Tidurnya di mana? Tidurnya di teras masjid. Tidurnya itu, kalau misalkan ada waktu talaki pengajian, beliau itu ketika waktu istirahat malam tidurnya di teras, karena nggak punya biaya. Itu adalah Izzuddin bin Salam. Singkat cerita, tutupnya beliau itu dibukakan ilmu untuk beliau itu ketika itu dalam keadaan musim dingin. Imam Izzuddin bin Salam ini, terus habis itu beliau janabah mandi
karena nggak mau ketinggalan sholat subuh, karena waktu itu musim dingin, sempat terpikirkan oleh pikiran beliau nggak mau mandi sebelum nanti datangnya agak siangan. Tapi beliau takut kalau di musim dingin janabah mandi. Cerita janabah lagi sering janabah. Kemudian akhirnya sampai beliau sakit karena sering mandi nada-nada. Nah setelah itu Imam Izzuddin bin Abdus Salam ketika tertidur itu terdengar bisikan itu, wahai Izzuddin bin Abdus Salam, kamu mau memilih ilmu atau mau memilih amal? Bisikan. Terus di situ kata Imam Izzuddin bin Abdus Salam, saya mau memilih ilmu karena dengan ilmu kita akan mendapatkan amal. Akhirnya setelah kejadian itu diputuskanlah Izzuddin bin Abdus Salam ini. Akhirnya mudah untuk menghafal, mudah untuk mempelajari pelajaran. Akhirnya beliau sekarang tumbuh dewasa dengan kegigihan beliau. Tapi bukan sekedar itu ya. Sebelum ini beliau giatnya sangat giat sekali, rajinnya sangat rajin sekali. Rajin. Meskipun tak bisa terus belajar, kerja keras. Meskipun belum paham terus kerja keras. Meskipun belum paham terus kerja keras. Sampai pada akhirnya difutuhkan. Setelah kejadian itu difutuhkan. Akhirnya Imam Izzuddin bin Abdus Salam ini menjadi seorang tokoh yang fenomenal di dunia. Gak tanggung-tanggung julukannya, beliau digelar sebagai Sultan Ulama, rajanya para ulama. Beliau juga dijuluki sebagai Ahlul Fuqaha, yaitu ahli fikih. Disebut juga beliau dengan julukan muhaddis, orang yang hadis, dan juga beliau dijuluki sebagai mufassir. Udah hadis mufassir, udah muhaddis mufassir juga. Udah ahli muhaddis, ilmu tafsir lagi. Beliau adalah Izzuddin bin Abdus Salam. Nah, yang mengarang kitab Maqasid As-Sum itu adalah Imam Izzuddin bin Abdus Salam. Itu dia. Kitab As-Sum, kita membahas tentang puasa. Wa fihi 'ashratu usul. Di sini kita akan membahas 10 pasal. Di sini kita akan membahas 10 pasal di kitab As-Sum karangannya Imam Izzuddin bin Abdus Salam. Al-Fasl al-Awwal fi wujudi. Pasal yang pertama kita akan bahas tentang wajibnya berpuasa. Wajibnya berpuasa. Puasa itu diwajibkan atas orang-orang muslim. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa maksud dari ayat tersebut? La'allakum tattaqun an-nar bisawmihi fa inna sawmahu sababun lighufrani al-dhunubi al-mujibati lin-nar. Di situ ada ayat terakhir la'allakum tattaqun ya. Ada la'allakum tattaqun. Dan itu apa maksudnya? Fa inna shaumahu sababun lil ghufran. Dengan berpuasanya, dengan diwajibkan berpuasa untuk orang Islam, lil ghufranil dzunub. Untuk apa? Untuk
satunya kita akan diampuni dosa-dosa kita. Al-mujibati dan kita akan dijauhi dari api neraka. Kenapa? Enggak disunahkan saja. Ini diwajibkan. Kenapa enggak disunahkan saja? Karena salah satunya yaitu sangat pentingnya ibadah puasa, penting untuk kita semua, penting untuk umat Islam. Apa salah satu pentingnya? Yaitu sababun limufrawati al-dzunub al-mujibati untuk menghapus dosa-dosa kita. Kita akan dihindari dari api neraka. Salah satunya dengan apa? Yaitu dengan as-shaum, dengan puasa. Dan hadis yang lainnya juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa buniyal Islam ala khamsin ala an ta'budallaha wa bima dunihi wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Puasa Ramadan diwajibkannya berpuasa, itu puasa Ramadan. Itu adalah pasal yang pertama. Yang selanjutnya yaitu al-faslu as-sani, pasal yang nomor kedua. Pasal yang kedua membahas fi fadhaili, keutamaan berpuasa. Disogi fawaid. Apa keutamaan-keutamaannya? Yang pertama adalah raf'ud darajat. Yang kedua adalah tukfirul khati'ah. Yang ketiga kasrul asyahwat. Yang keempat wa tukfiru as-sadaqat. Yang kelima wa tawfiru ta'at. Yang keenam wa syukru alim al-qadiyat. Yang ketujuh wal sijaru an khawatir al-ma'asi wal mukhalafat. Keutamaan berpuasa. Yang pertama yaitu raf'ud darajat. Yang pertama raf'ud darajat, yaitu dengan berpuasa kita akan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suddifat asyayatin. Jika datang Ramadan akan dibukanya pintu-pintu surga dan akan ditutupnya pintu-pintu neraka dan akan dibelenggunya para syaitan. Dengan ini maksudnya apa? Dengan dimudahkannya pintu surga dan juga ditutupnya pintu neraka dan juga dibelenggunya para syaitan, maka kita akan mudah untuk apa? Untuk taqarrubat ilallah. Kita akan mudah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena pintu surga akan dibuka di bulan puasa. Pintu neraka juga ditutup di bulan puasa. Maka salah satu keutamaan di bulan Ramadan itu yaitu apa? Raf'ud darajat. Kita akan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu keutamaan puasa ini yaitu apa? Kullu amali bani Adam lahu illa as-shaum
fa innahu li wa ana ajzi. Setiap amalan anak Adam itu sesungguhnya itu untuk dirinya sendiri. Illa as-shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi. Maka puasa itu, ibadah puasa itu fa innahu li, sesungguhnya itu untuk aku juga. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga untuk orang yang berpuasa tersebut. Jadi puasa ini salah satu keutamaannya yaitu ibadahnya untuk dirinya sendiri dan juga untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah salah satu keutamaan yang ada di dalam ibadah puasa. Ya, yang kita akan dimudahkan insyaallah taqarruban ilallah. Karena apa? Karena gampang. Sebabnya apa? Sebab pintu surga dibuka dan juga pintu neraka akan ditutup di bulan Ramadan. Yang kedua yaitu tukfirul khati'at. Kita akan dihapuskan di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini akan dihapuskan dari kesalahan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh, dengan keimanan yang kuat dan dengan perhitungan yang kuat, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka akan dihapuskan dosa-dosa yang terdahulunya. Ini adalah salah satu keutamaan puasa Ramadan. Tukfirul khati'at. Kita akan dihapuskan kesalahan kita yang terdahulu. Dan yang selanjutnya faedah bulan puasa yaitu kasrus syahwat. Yang salah satu dari faedah ibadah puasa di bulan Ramadan adalah kita akan mudah bisa menahan dari syahwat kita. Apa? Fa innal ju'a wal dhuma'a bi kasrani syahwatul ma'ashi. Maka jika kita berpuasa, maka kita akan menahan dari rasa haus, kita akan menahan dari rasa lapar. Maka dari itu disebutkan di sini, dari semuanya itu kita akan bisa apa? Kasrus syahwat. Kita akan bisa menahan syahwat kita dari ilmu kedokteran dan juga dari syariat ataupun dari hadis-hadis yang ada. Ini bersamaan atau tidak bertolak belakang. Dari kata kedokteran bahwasanya ketika kita dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, kita akan bisa menahan dari rasa syahwat kita. Kata Nabi-Nya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'asyara as-sabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatasabbab, fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj, wa man lam yastati' fa 'alayhi bis-sawm, fa inna lahu hijab." Wahai pemuda, bahwasanya jikalau kamu mampu, maka kamu menikahlah. Mampu dari segi lahir dan batin, maka kamu menikahlah. Akan tetapi jika kamu belum mampu, fa'alaihi bisawm, maka puasa itu adalah lebih baik untuk kalian.
jikalau kalian belum mampu untuk menikah. Karena apa? Karena dengan puasa ini kita akan bisa menahan diri kita dari hal-hal yang salah satunya yaitu menahan kita dari syahwat kita sebagai manusia. Yang selanjutnya yaitu faedah dari bulan puasa yaitu tuksir sedekah. Kita akan bisa menambah amalan kita untuk bisa bersedekah. Yang sepatutnya di bulan Ramadan ini kita bisa untuk bersedekah, kita bisa untuk menambah rasa berbagi kita untuk orang lain, yaitu sedekah. Sedekah kepada orang-orang yang enggak punya. Sedekah kepada macam-macam. Mau diberikan sedekah makanan atau diberikan sedekah sembako dan apapun itu, di bulan puasa adalah tempatnya. Yang pertama, banyak sekali yang membutuhkan, insya Allah. Salah satunya ketika kita bisa berbagi untuk memberikan makanan untuk berbuka puasa, mereka akan sangat senang sekali. Apalagi dari orang-orang yang memang terdorong dari orang-orang yang ekonominya di bawah. Maka dari itu di bulan puasa ini adalah tempatnya. Satu, waktunya. Yang kedua yaitu keutamaannya, utamaan di bulan Ramadan untuk bersedekah. Itu adalah beberapa faedah yang ada di dalam puasa, itu puasa Ramadan. Selanjutnya faedah puasa di bulan Ramadan, faedahnya itu taufiq at-ta'at. Maka kita akan menambah atau akan kita menambah ketaatan kita, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan. Coba bayangkan, di bulan Ramadan ini banyak sekali atau waktu pahala yang banyak. Itu salah satunya itu di bulan Ramadan, ketika berpuasa, tidur kita, lelah kita, dan apapun kegiatan baik kita itu bernilai pahala di bulan Ramadan. Bahkan tidur kita juga diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selanjutnya itu faedah selanjutnya yaitu syukur al-fatihah. Maka di bulan Ramadan ini kita akan bisa menambah rasa yaitu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya. Nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berpuasa, kita nikmat untuk beribadah. Ketika kita berpuasa, kita nikmat atas nikmat Allah kita berupa makanan berbuka puasa kita, yaitu makanan sahur kita. Maka sepatutnya kita harus bisa pandai bersyukur di bulan Ramadan. Dan kita mungkin bisa melihat di luar sana, di luar sana ada yang susah untuk mencari buka puasa, atau juga ada yang susah, ataupun makanan mereka berbeda dengan makanan kita, menu makanannya mungkin berbeda. Maka sepatutnya kita harus melihat ke bawah. Apa yang kita punya, yaitu kita harus syukuri. Itu adalah salah satu keutamaan di bulan suci Ramadan. Yang terakhir, faedah yang terakhir yaitu
al-inzijal an qawatil ma'asi wal mukhalafat. Maka di bulan suci Ramadan sebenarnya kita bisa menahan dari hal-hal yang tidak baik, yang salah satunya yaitu hal maksiat, perbuatan maksiat atau perbuatan yang tercela. Dan sepatutnya ketika kita berpuasa di bulan suci Ramadan, kita bisa terhindar, kita bisa mencegahnya. Dengan kita berpuasa, kita bisa terhindar. Dengan kita berpuasa, kita bisa mencegah dari hal-hal atau perbuatan maksiat atau perbuatan tercela. Dengan apa? Yaitu dengan berpuasa. Ini adalah salah satu atau beberapa faedah keutamaan di bulan suci Ramadan. Wali asmi fawaidul katsiratun ukhra. Ada faedah yang lain yang disebutkan di sini, yang selain disebutkan yang di atas tadi. Apa faedahnya? Faedahnya yaitu sehatul adhan wa salamatul abdan, yaitu kita akan disehatkan apanya? Akal pikiran kita. Dengan berpuasa, menahan diri dari lapar, dengan banyak beribadah puasa, sholat tarawih, tadarus, dan yang lainnya, kita di sini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu apa? Berupa sehat adhan, itu berupa sehatnya akal pikiran kita, akan disehatkannya akal pikiran kita. Dan faedah yang disebutkan yang lainnya yaitu salamatul abdan, kita akan diselamatkan jasad kita, kita akan diselamatkan badan kita, kita akan disehatkan, kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kita beribadah puasa. Dan hadisnya juga ada dijelaskan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW sumu tasihu, maka puasalah kalian, dan nantinya akan menyehatkan kalian, menyehatkan akal pikiran kita, dan juga akan menyehatkan badan kita. Ada enggak cerita ketika berpuasa lalu dia timbul sakit? Ketika berpuasa datanglah sakit. Yang ada itu, yang sering didengar, ketika berpuasa dia akan sehat, dari penyakitnya. Yang salah satunya mungkin ada sakit mah, ketika berpuasa dia sembuh dari sakit mah. Dan juga mungkin ada beberapa sakit-sakit yang lain yang ketika kita berpuasa. Itu adalah salah satu faedah-faedah di dalam puasa yang dijelaskan di dalam pasal yang kedua. Pada hari ini kita membahas dua pasal. Yang pertama yaitu pasal yang pertama, mengapa diwajibkannya kita berpuasa. Yang kedua yaitu faedah-faedah berpuasa. Diwajibkannya berpuasa. Ayatnya itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu tidak disunahkan, tapi diwajibkan. Kenapa diwajibkan? Karena manfaatnya itu sudah jelas, sudah di depan mata manfaat untuk kita semua. Yang salah satunya yaitu apa? Ghufrani al-dzunub al-mujibatul nar. Yang salah satunya akan diampuni dosa-dosa kita dan juga akan dihindari dari api neraka.
dan dikuatkan lagi di mana, yaitu dikuatkan oleh pasal yang kedua, faedah berpuasa. Maka berpuasa ini penting, maka berpuasa ini diwajibkan untuk umat muslim. Allah